Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelo Mansyah Ramadhani dari kelas PPA kelompok 4. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi dari Prof. Mahanani Triasih tentang fotosintesis dan kloroplas. Pertama-tama, mari kita mengetahui apa saja bagian-bagian dari kloroplas. Yang pertama adalah granum, yang kedua adalah tilakoid, yang ketiga adalah outer membran, dan yang keempat adalah inner membran, dan yang terakhir adalah stroma. Nah, kloroplas sendiri itu mengandung pigmen hijau klorofil yang bersama-sama dengan enzim dan molekul lain berfungsi dalam proses fotosintesis. Kandungan kloroplas dipisahkan dari sitosol oleh suatu selubung yang terdiri atas dua membran yang dipisahkan oleh ruang intermembran yang sangat sempit. Di dalam kloroplas sendiri terdapat sistem membran lain yang disusun menjadi kantong pipih disebut tilakoid. Tilakoid ditumpuk membentuk struktur yang disebut grana, yang kalau jamak itu granum, yang berarti cairan di luar tilakoid yang disebut stroma. Dengan demikian, membran tilakoid membagi bagian kloroplas menjadi dua ruangan, yaitu ruang tilakoid dan stroma. Nah, berikut dari gambar 3 dimensi dari kloroplas. Nah, berikut gambar mikroskopik dari kloroplas. Di sini dapat dilihat yaitu ada grana, tilakoid, dan starch, serta ada stroma juga. Nah, kloroplas merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau, kuning, atau merah yang berfungsi sebagai penyelenggara fotosintesis. Dan terdapat juga pigmen fotosintetik yang disebut klorofil. Stroma sendiri berfungsi menyerap energi cahaya yang selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Dibedakan menjadi dua, yaitu klorofil dan karotenoid. Nah, selanjutnya, kloroplas umumnya tersusun di dekat vakuola sentral dengan lebar 2 hingga 4 mikrometer dan panjang 5-10 mikrometer. Jumlahnya berkisar 20-40 buah per sel. Kloroplas pertama kali diidentifikasi tahun 1881 oleh ahli biologi Jerman bernama Julius von Sach. Nah, membran dalam kloroplas bersifat selektif permeabel serta merupakan tempat protein transport melekat. Fungsinya adalah untuk memilih molekul yang keluar masuk dengan transport aktif. Nah, berikut ini adalah struktur kloroplas. Nah, selanjutnya adalah struktur kloroplas. Yang pertama ada granum yang berperan sebagai tempat terjadinya reaksi terang. Ukurannya sekitar 0,3 hingga 2,7 nanometer. Berjumlah 40-60 grana yang tersebar di matriks. Yang kedua, antara satu granum dengan granum yang lain dihubungkan oleh lamela tilakoid. Yang ketiga, antara grana dan stroma dihubungkan oleh lamela stroma. Yang keempat, stroma. Stroma adalah cairan kloroplas yang berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis yang berupa pati. Dan yang kedua yaitu tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin. Stroma berisi enzim, ribosom, dan DNA. Sintesis protein dapat terjadi di ribosom dalam stroma. Nah, selanjutnya adalah membran luar kloroplas yang bersifat sangat permeabel untuk melewatkan molekul-molekul yang berjumlah 10 kilodalton dan menutupi ruang intermembran antara membran dalam dan bagian luar kloroplas. Selanjutnya, permukaannya rata karena memiliki lipatan yang sangat sedikit apabila dibandingkan dengan membran dalam yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat. Nah, yang selanjutnya ada protein transport yang berkisar antara 1 nanometer. Nah, selanjutnya adalah stroma. Di dalam stroma terdapat DNA dan enzim untuk
reaksi gelap atau tempat terjadinya reaksi gelap serta ribosom yang berisi air dan garam terlarut air. Nah, selanjutnya adalah membran dalam. Membran dalam menutupi daerah cairan yaitu stroma, bersifat permeabel terhadap asam asetat, asam glukosat, CO2 dan melipat ke dalam membentuk lamela, selektif permeabel dengan transport aktif, tempat protein transport melekat. Nah, terdapat ruang antar membran yang berisi materi genetik, yaitu materi DNA. Yang selanjutnya adalah tilakoid. Tilakoid adalah pelipatan membran dalam berbentuk seperti tumpukan-tumpukan piringan yang saling berhubungan, yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia. Tilakoid yang berada di dalam stroma yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Membran tilakoid merupakan tempat terjadinya reaksi terang yang berisi cairan yang mengandung klorofil. Jumlah tilakoid pada setiap spesies itu berbeda. Nah, bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastosianin dan molekul lain yang diperlukan untuk pengangkutan elektron. Strukturnya yaitu 50% lipid dan 10% fosfolipida. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fotosintesis. Pertama-tama, apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses yang dilakukan oleh tumbuhan hijau dalam menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi gula sederhana, yaitu glukosa. Istilah fotosintesis berasal dari akar kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti menggabungkan. Nah, persamaan reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 plus 12H2O diubah ke C6H12O6 atau glukosa plus 6O2 plus 6H2O oleh energi cahaya. Nah, berikut dari gambar dari fotosintesis. Nah, fotosintesis sendiri itu terdiri atas dua fase yang sama-sama penting. Yang pertama yaitu reaksi fotokimia. Reaksi fotolisis, reaksi cahaya atau reaksi terang yang menghasilkan ATP dan NADPH2 berlangsung di tilakoid. Yang kedua adalah reaksi termokimia, berlangsung dalam gelap. Tapi bukan harus, karena untuk fiksasi CO2, enzim stroma kloroplas tidak memerlukan cahaya tetapi membutuhkan ATP dan NADPH2 yang dihasilkan dalam reaksi fotokimia. Reaksi termokimia menghasilkan karbohidrat yang berlangsung di stroma. Berikut adalah ilustrasi fotosintesis di kloroplas. Berikut adalah overview of fotosintesis di kloroplas. Nah, terdapat juga unit fotosintetik yang berupa pigmen fotosintesis yang digunakan untuk berfotosintesis yang terdiri dari klorofil A dan klorofil B yang spektrum cahayanya yaitu ungu, biru, jingga, dan merah yang paling kuat untuk diserap. Nah, karotenoid pigmen kuning sampai jingga yaitu karotenoid yang berisi karoten dan xanthofil. Pigmen-pigmen fotosintesis mengelompok atau membentuk unit atau satuan yang disebut fotosistem. Nah, dalam kloroplas, pigmen-pigmen mengelompok membentuk unit satuan yang dinamakan fotosistem. Fotosistem memiliki kompleks antena pengumpul cahaya yang tersusun atas suatu kumpulan dari berbagai ratus klorofil A dan klorofil B dan molekul karotenoid. Jumlah dan keragaman molekul pigmen membuat fotosistem dapat mengumpulkan cahaya pada permukaan yang lebih luas dengan spektrum yang lebih besar daripada yang dapat dikumpulkan molekul pigmen tunggal karena setiap molekul antena menyerap foton.
energinya disalurkan dari molekul pigmen ke molekul pigmen lain hingga energi itu menemukan klorofil A yang terdapat di pusat reaksi dari fotosistem. Nah, fotosistem pada kloroplas digolongkan menjadi dua, yaitu fotosistem 1 atau FS1 dan fotosistem 2 atau FS2 yang saling bekerja sama dalam penangkapan energi cahaya. Pada proses penangkapan energi cahaya oleh fotosistem 1 dan 2 terjadi efek fotokimia, yaitu penangkapan kuantum cahaya oleh molekul-molekul pigmen yang kemudian diteruskan pada pusat penangkapan atau pusat reaksi sehingga pusat mampu melepaskan elektron. Nah, fotosistem 1 sendiri meliputi 1. Klorofil A, 2. Klorofil B, dan pusat penangkap P700 yang dapat menyerap dengan maksimal dengan panjang gelombang 703. Nah, untuk fotosistem 2 meliputi klorofil A, klorofil B, pusat penangkap P680 dengan penyerapan maksimal 682. Selain pigmen, senyawa yang membantu proses fotosintesis yaitu senyawa aseptor elektron, yaitu sitokrom, ferredoksin, plastoquinon, dan plastocyanin. Nah, berikut adalah pigmen fotosintesis, yaitu klorofil. Nah, apa sih yang terjadi apabila cahaya diabsorpsi oleh klorofil? Nah, pertama-tama cahaya masuk ke antena pigmen. Nah, setelah itu terjadi transfer energi yang menuju ke primary elektron aseptor. Nah, yang terjadi di reaction center of chlorophyll. Selanjutnya adalah fotofosforilasi atau reaksi terang, yaitu proses pembentukan ATP terkait dengan cahaya dan transfer elektron dalam fotosintesis. Nah, fotofosforilasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu siklik dan non-siklik. Pertama-tama mari kita bahas tentang fotofosforilasi non-siklik. Pada transport elektron non-siklik terjadi arus elektron bersamaan di dalam tilakoid, yaitu pada fotosistem 2, fotosistem 1, dan fotolisis air, sehingga menghasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron dari H2O ke ferredoksin melalui pembawa elektron memerlukan keikutsertaan kedua sistem pigmen dan menghasilkan ATP. Artinya, kelebihan energi elektron dari hasil absorpsi foton digunakan untuk sintesis ikatan fosfat berenergi tinggi. Kemungkinan sintesis ATP adalah antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Elektron dari H2O diangkut satu arah ke ferredoksin dan akhirnya digunakan untuk mereduksi NADP. Nah, selanjutnya adalah fotofosforilasi siklik. Disebut siklik bukan karena bentuknya siklik, melainkan karena elektronnya kembali ke sumber semula, yaitu P700 atau FS1. Kloroplas menerima cahaya dengan panjang gelombang di atas 680 nanometer. Pada kondisi ini, hanya FS1 yang diaktifkan, dan elektron tidak dapat diambil dari H2O, sehingga tidak membentuk O2. Elektron mengalir dari P700 ke ferredoksin. Ferredoksin tidak mampu meneruskan elektron ke NADP, sehingga elektron diserahkan ke sitokrom B6. Nah, sitokrom B6 selanjutnya meneruskan elektron melalui sitokrom F dan plastocyanin ke P700. Sintesis ATP terjadi antara ferredoksin dan sitokrom B6 dan antara sitokrom B6 dan sitokrom F. Fotosistem 1 menghasilkan ATP tanpa memberikan elektron untuk mereduksi NADP. Selanjutnya adalah berikut adalah gambar fotofosforilasi. Nah, di mana fotosistem 2 itu menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 yang menuju ke primary aseptor yang mengeluarkan 2 elektron, kemudian ke sitokrom kompleks yang membawa plastoquinon dan kemudian dia menjadi plastocyanin pada fotosistem 1. Nah,
pada selanjutnya yaitu elektron rantai transport elektron yang terjadi di fotosistem 1 kemudian ke primary acceptor yang kemudian menuju ke hormon viridoksin. Kemudian NADP direduksi dengan NADP plus reduktase dan menjadi NADPH. NADPH sendiri itu juga nanti dia akan menambah elektron sehingga menjadi NADP+. Nah, berikut ini diagram ataupun gambar fotofosforilasi non-siklik. Berikut juga adalah fotofosforilasi siklik. Jika ingin menonton, ada video YouTube-nya. Nah, mekanisme terbentuknya ATP pada fotofosforilasi berdasarkan hipotesis kemiosmotik. Fotofosforilasi hanya dapat berlangsung karena energi cahaya menggerakkannya. ATP sintase atau faktor penggandeng yaitu CFO dan CF1 menyebabkan ATP terbentuk di stroma dan mengalirkan H+ dari lumen tilakoid ke stroma. Pembentukan ATP membutuhkan pengangkutan H+ di lumen tilakoid. Ion H+ di lumen tilakoid berasal dari oksidasi H2O atau fotolisis air dan H+ pada transport elektron. Oksidasi ini menyebabkan konsentrasi H+ di lumen lebih tinggi dibandingkan dengan di stroma. Ada perbedaan pH antara sisi dalam dan sisi luar dari tilakoid. Adanya perbedaan ini membentuk energi potensial kimia yang kuat untuk mendorong berlangsungnya fotofosforilasi. Proton mengalir lewat ATP sintase ke arah stroma. Arus proton ini akan menghasilkan energi yang digunakan dalam reaksi ADP plus PI menjadi ATP plus H2O. Nah, berikut adalah diagramnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus Calvin atau reaksi gelap. Nah, reaksi gelap atau siklus Calvin sering disebut dengan reaksi fiksasi CO2 atau reaksi gelap yang berlangsung pada stroma. Reaksi ini dalam prosesnya tidak bergantung pada adanya cahaya tetapi bergantung pada suhu. Energi dalam bentuk ATP dan NADPH2 yang dihasilkan pada reaksi cahaya digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi karbohidrat. Nah, karbon dioksida yang berdifusi dari luar daun melalui stomata ke dalam ruang antar sel, kemudian CO2 berdifusi ke dalam sel-sel mesofil sehingga mencapai kloroplas, enzim yang membantu RUBP karboksilase. Nah, reaksi pertamanya merupakan reaksi antara CO2 dengan RUBP menghasilkan asam berkarbon 3 yaitu APG, yaitu 2 APG, asam 3 fosfogliserat atau fosfogliserat asid. Dan selanjutnya sebagai APG diubah menjadi karbohidrat. Nah, glyceraldehyde fosfat atau ALP merupakan produk fotosintesis sebagai bahan dasar penyusun gula, tepung, lemak, protein, dan lain-lain. Jadi, produksi ALPG akan digunakan untuk yang pertama, sebagian besar untuk melanjutkan fiksasi CO2 atau siklus Calvin. Yang kedua, sebagian untuk sintesis glukosa, tepung, lemak, dan protein. Nah, berikut diagram dari siklus Calvin. Nah, pada fotosintesis juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor luar. Nah, yang pertama itu adalah cahaya. Intensitas, kualitas, dan lama penyinaran pada dasarnya sampai intensitas tertentu, kenaikan intensitas akan menaikkan kecepatan fotosintesis. Yang kedua adalah suhu atau temperatur. Nah, temperatur yang optimum adalah di sekitar 35 derajat Celcius. Nah, yang ketiga adalah air. Pengaruhnya terhadap membuka atau menutupnya stomata. Nah, oksigen dalam jumlah yang besar akan menghambat fotosintesis atau reaksi fotorespirasi.
Nah, yang kelima adalah karbon dioksida sebagai substrat fotosintesis dalam jumlah besar akan menyebabkan kecepatan fotosintesis berkurang. Nah, yang terakhir adalah unsur hara. Unsur hara diperlukan untuk sintesis klorofil dan koenzim berbagai enzim fotosintesis. Nah, selanjutnya adalah faktor dalam. Nah, yang pertama adalah kandungan klorofil. Yang kedua adalah morfologi dan anatomi dari daun, serta akumulasi hasil fotosintesis. Jumlah klorofil akan menentukan kecepatan fotosintesis. Struktur anatomi dan morfologi daun mempengaruhi fotosintesis juga terkait pada kecepatan difusi CO2 dan lewatnya cahaya pada mesofil. Kandungan glukosa yang tinggi akan menghambat reaksi fotosintesis. Nah, berikut rangkuman dari materi hari ini. Berikut adalah tugas dari materi hari ini. Nah, baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.